saya akan membuat kelas lagi di sini untuk melindungi. Ya, ini file yang berbeda ya. Saya buat ke file yang berbeda. Namanya misalkan kelas umum. Ya, kelas umum .php atau general, terserah namamu apa. Ya, kelas umum. Maka di sini saya akan ciptakan sebuah kelas. General atau umum, terserah. Umum. PHP dulu ya. Namanya adalah kelas umum. Kemudian di dalam kelas umum ini saya akan menciptakan function. Ya, function misalkan check login. Kira-kira ngecek apa? Apa yang saya cek di sini? Yang saya cek adalah keberadaan sessionnya. Jadi hasil dari login ini seperti apa? Itu kan bisa terbaca dari session yang diciptakan. Kalau dia berhasil menciptakan session, berarti session ada. Nilainya login ID dan login NM. Tapi kalau dia gagal login, itu kan semua session akan dimusnahkan, di unset. Berarti sessionnya tidak ada. Makanya di sini kita bisa perintahkan dengan isSet namanya. Perintah isSet, musuhnya unset. Kalau isSet dari session ini ada, benar. Sebaliknya, nanti kita sampaikan false. Kalau ini kita sampaikan true. Kita ngecek, kita cek. Ya. Jadi siapapun yang sudah login berarti dia akan diciptakan variabel ini dan isinya kan kata true ya atau nilai true. Nah, diciptakan itu namanya set. Isset apakah ada settingan dari ini kan gitu kita tanya. Kalau tidak berhasil diciptakan berarti unset. Ya. Nah, nilai ini nanti bisa kita manfaatkan untuk function yang lain. Misalkan function misalkan lindungi login. Kita bisa membuat function namanya lindungi login. Buat function lagi namanya lindungi logout. Apa Pak itu Pak? Ya seperti tadi yang saya cerita, kalau Facebook sudah berhasil login, saya buka tab lagi, tiba-tiba saya ketikkan Facebook, enter, ya akan masuk ke dashboard tampilan Facebook yang sudah login. Nah itu bisa disebut melindungi login. Nah sedangkan kalau misalkan saya sudah logout, saya ngetik Facebook sebanyak apapun di tab-tab yang lain, itu pun tidak akan masuk ke dashboard. Itu namanya melindungi logout. Jadi mendeteksi kalau dia sudah logout ya jangan sekali-kali boleh masuk. Kalau dia sudah login silahkan masuk. Walaupun tabnya berbeda. Ya. Oke. Apa yang dilakukan di sini? Ya kita gunakan hasil yang ada di atas. If this check login ya true. Apa Pak sama dengannya 3? Saya pernah sampaikan ya di materi sebelumnya. Jadi kalau sama dengannya 2 di dalam if ini namanya ekivalen. Kalau 3 itu lebih tinggi lagi. Ya, karena true itu bisa ditulis seperti ini. Nilai true itu. Nilai false juga seperti ini. Berarti ini true kata-kata. Bukan true boolean. Tipenya itu string kata-kata. Tapi kalau saya buang petiknya, entah petik double atau petik 1, saya buang berarti true ini nilainya adalah boolean.
Ya. Sama dengan 3, ini berarti ngecek tidak hanya kata-kata true-nya saja dicek, tapi juga tipenya harus sama. Jadi kalau nanti saya nulis sama dengan, tapi yang belakangnya ini ada petiknya, entah itu petik 1 atau petik 2, dia tidak akan cocok. Ya, karena tipenya yang ini boolean, yang ini teks atau string. Dia tidak cocok. Tapi kalau sama dengannya 2, kamu tanda petik gini akan dianggap sama. Nah, itu di materi sebelumnya ya. Ini pemanfaatannya sekarang. Kenapa seperti ini? Agar lebih kuat detektornya. Jika hasil menjalankan function ini adalah true, bagaimana? Nanti ini juga sama. Jika hasil menjalankan function ini false, bagaimana? Jawabannya adalah buang. Buang kemana? Ada perintah untuk membuang namanya. Nah, perintahnya disebut dengan header. Buanglah ke sini. Misalkan gitu. Dan selesai. Maksudnya selesai itu keluar dari function. Bukan exit keluar aplikasi, itu bukan ya. Exit karena saya script di sini itu berarti exit keluar dari function. Jadi kalau loginnya sukses, Anda buka lagi pasti langsung akan dilempar ke home, misalkan gitu. Ini konsepnya ya. Anda boleh namai home ini halaman-halaman terserah. Pokoknya ini dilempar. Tidak boleh bertahan di situ. Jadi Anda baru ngetik itu kan harusnya masuk ke indeks ya kan. Misalkan Anda masuk facebook.com enter, itu kan sebenarnya buka halaman indeks. Tapi berhubung Anda sudah login, maka langsung dilempar ke misalkan namanya dashboard.php miliknya Facebook. Itu tampilan awal dari Facebook, jendela dasarnya Facebook. Misalkan gitu. Kemudian kalau gagal bagaimana? Kan kayak gini, ya sama. Kita lompatkan. Dilempar kemana misalkan? Ya boleh ngomong terserah halaman apa. Ya, mau dilempar ke halaman indeks boleh, dilempar ke halaman login boleh. Oke? Misalkan saya lempar ke halaman login.php, boleh. Ya. Jadi function namanya umum ini gunanya adalah untuk mencek hasil dari proses ini nanti di setiap halaman maksudnya. Jadi setiap halaman nanti akan dilindungi oleh function-function yang ada di sini di kelas umum ini. Jelas ya? Function-function yang ada di sini itu akan melindungi. Jadi misalkan saya punya halaman login nih. Halaman login. Kira-kira kalau orang masuk ke halaman ini bagaimana? Login.php gitu, masuk ke halaman ini. Oh, ini halaman. Ya, gimana? Oh, kalau masuk ke halaman ini ya biarkan saja ya, jangan. Harus dicek dia login atau belum sebelumnya. Kalau dia sudah login langsung buang masuk ke halaman apa misalkan tadi namanya. Ya, misalkan. Langsung dibuang ke sini. Dia aslinya ngetikan login. Enter misalkan. Tapi karena terdeteksi dia sudah login sebelumnya langsung dibuang ke sini. Kenapa? Karena bisa jadi ada kemungkinan dia menggunakan user lain nantinya kalau bertahan di login. Dia sudah login, dia sudah punya sessionnya masih ada di server, tiba-tiba dia login dengan account lain dalam satu browser yang sama. Nah, itu harus dilindungi. Ya. Ini konsepnya. Demikian juga kalau misalkan dia sudah logout nantinya. Kita buat menu logout nanti di sini. Logout. Kemudian setelah dia logout, kan ada orang mancing-mancing kan gitu ya. Setelah dia logout, dia masuk ke index.php. Kira-kira
programmernya ngerti nggak kesalahannya gitu misalkan. Enter. Ternyata programmernya nggak sadar kesalahannya. Sudah logout, ngetikan ini tetap masih bisa masuk. Berarti logoutnya tidak ada gunanya. Kalau dia sudah logout, tiba-tiba ngetikan alamat ini ya langsung dibuang keluar. Nggak boleh masuk ke sini, langsung dibuang ke login secara otomatis. Berat, buang keluar. Nah, itulah fungsi dari perintah yang kita buat tadi, yaitu di kelas umum. Ya, di kelas umum. Nah, kalau di Laravel seperti apa? Kalian mungkin sudah diajari Pak Nanang ya di Laravel ya. Laravelnya menggunakan anak, tak tunjukkan. Ya. Di Laravel itu kita punya ya di sini ini Laravel atau bukan? Oh, bukan ini. Ya Laravelnya di mana? Mungkin ini ya. Nah, ya. Nah, ini Anda lihat ada controller. Session tadi untuk melempar-lempar keluar itu dilakukan oleh mana? Dilakukan oleh perintah ini. Perintah sesimpel itu, tapi di belakangnya sangat rumit sekali. Pada saat Anda punya kelas, setiap controller itu adalah sebuah kelas, konstruknya harus Anda awali dengan perintah ini. Agar apa? Kalau ada orang login dan sessionnya masih, ya dia boleh masuk terus. Tapi kalau dia login, sessionnya sudah habis, mau masuk langsung dilempar keluar. Kita lihat di sini, sudah ada atau belum misalkan. Cek konstruknya. Oh, ini belum ada konstruknya. Cobaan kalau nggak percaya. Kamu login, kemudian apa? Kemudian sessionnya kamu biarkan. Kamu tinggalkan sejam misalkan. Setelah kamu tinggalkan sejam, halamannya kamu refresh. Masih boleh masuk nggak? Harusnya nggak boleh masuk karena sessionnya sudah habis. Nah, kalau tidak boleh masuk bagaimana? Tidak boleh masuk, dia harus balik ke login lagi. Nah, itu harusnya dilindungi oleh ini. Ini di copy aja, masukkan ke sini kalau Laravel. Sudah, controller produk ini dilindungi oleh session. Transaksi bagaimana? Ya sama. Setiap controller yang kalian buat sendiri harus punya konstruk ini. Itu wajib. Agar apa? Dia dilindungi oleh sessionnya Laravel. Nah, sessionnya Laravel itu sudah didesain sedemikian simple, sedemikian bagus gitu ya. Agar dia bisa bekerja secara otomatis, mendeteksi login. Kalau loginnya habis, sessionnya keluar sendiri dan seterusnya. Kalau masih ada sessionnya, kamu close browser, kelihatan. Kamu sudah login sukses di Laravel. Kemudian browsernya kamu close. Setelah kamu close, kamu buka lagi, kamu ketikkan lagi projectmu. Lah nggak minta login, tidak akan diminta login lagi. Karena dia sessionnya masih dijaga. Proses login sebelumnya sukses. Nah, ini dengan sesimpel ini kalau di Laravel lah. Karena kita PHP, ya kita desain sendiri dengan membuatkan kelas umum. Kelas umum ini nanti kita tanamkan di setiap halaman. Jadi setiap halaman akan dilindungi oleh session umum. Ya, maaf, session umum, kelas umum ini. Ya, oke.